Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Enom yang selalu menyuguhkan cerita misteri. Kali ini saya akan menceritakan kisah dari Kaskus yang berjudul Jeritan Malam yang ditulis oleh akun Kaskus bernama Metamorphosis. Dan sebelum melanjutkan ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe beserta loncengnya serta klik like, share, dan komen. Dan berikut kisahnya. Juli 2007, irama langkah kakiku bergegas cepat meninggalkan sebuah toko buku dan menuju ke stasiun kereta. Kebetulan hari ini sehabis berkunjung ke rumah seorang teman. Aku mampir ke sebuah toko buku untuk membeli beberapa buah buku yang aku butuhkan untuk sekedar menjadi bahan bacaan peneman hari-hariku setelah lulus kuliah. Di saat kesibukan mataku mencari buku yang mungkin bisa menjadi bahan bacaanku, sebuah panggilan telepon masuk. Ya, sebuah panggilan yang sama sekali tidak terduga dan akan menjadi awal hidupku memasuki dunia kerja. Halo, selamat siang. Dengan Bapak Reza? Sebuah kalimat pembuka pembicaraan di telepon terdengar dari seorang wanita. Benar, Mbak. Kalau boleh tahu, saya bicara dengan siapa? Saya Indri, Pak. Kami dari perusahaan X meminta Bapak untuk hadir di perusahaan kami untuk mengikuti proses seleksi penerimaan kerja. Sebuah kabar yang bagus. Tapi kembali, aku berpikir dan mencoba mengingat kembali surat-surat lamaran yang pernah aku kirimkan. Ingatanku masih bisa mengingat perusahaan-perusahaan yang pernah aku layangkan surat lamaran kerja. Dan menurutku perusahaan ini tidak termasuk di dalam daftar perusahaan yang masuk dalam list surat lamaran kerja yang aku layangkan. Aneh. Masa bodoh. Yang penting aku jalani dulu aja. Gumamku hingga akhirnya aku tertidur di kursi kereta yang mengantarkanku ke stasiun Bogor. Wah, tumben rapi pagi-pagi, Za. Tegur Mama ketika melihat aku yang sudah rapi dan mencoba menyiapkan sarapan sendiri. Iya, Ma. Hari ini ada panggilan kerja. Alhamdulillah, Za. Cepat juga kamu dapat panggilan. Semoga diterima ya, Za. Terlihat Mama tersenyum di balik kata-katanya yang mengandung doa. Diantar Mang Iwan aja ya, biar tidak telat. Ucap Bapak yang rupanya mencuri dengar pembicaraan kami. Mang Iwan merupakan sopir yang bekerja di keluarga kami. Aduh, jangan Pak. Biar Reza sendiri aja sekalian biar tahu jalan. Jawabku menolak tawaran itu. Setelah menyelesaikan sarapan dan pamit, segera aku pergi menuju perusahaan tempat aku melakukan tes pekerjaan. Jam masih menunjukkan pukul 7.30, sedangkan jadwal interviewku akan dilakukan pukul 11. Jadi cukuplah waktu tempuh yang akan aku habiskan untuk menuju perusahaan tersebut. Dan kereta menjadi salah satu pilihanku untuk mempersingkat jarak tempuh itu. Tepat jam 10 kurang 15, akhirnya aku tiba di perusahaan tersebut. Sebuah lokasi perusahaan yang terletak di Jakarta Selatan. Setelah menuju ke bagian resepsionis dan memberitahukan maksud kedatanganku, akhirnya aku dipersilakan duduk di sebuah ruang tunggu. Waktu luang itu aku manfaatkan untuk mencoba membaca-baca dan kembali mengingat materi kuliah yang pernah aku pelajari. Bapak Reza, mari ikut saya. Tegur seorang wanita yang mempersilahkan aku untuk mengikutinya ke salah satu ruangan tempat akan dilaksanakan interview. Silakan duduk, Pak. Nanti usernya akan datang. Ucap wanita itu sambil tersenyum dan beranjak pergi. Ada rasa tegang ketika pertama kali melaksanakan proses penerimaan kerja. Ditambah, aku masih terasa asing dengan perusahaan ini. Hingga akhirnya, rasa tegang itu sirna seiring sosok yang aku lihat memasuki ruangan. Loh, Mas Kamil? Ucapku heran melihat sosok yang tersenyum di hadapanku. Mas Kamil merupakan seniorku yang telah lulus 1 tahun lebih cepat dariku. Kaget ya, Za? Iyalah Mas, soalnya seingatku aku belum pernah melamar ke perusahaan ini. Kembali Mas Kamil tersenyum mendengar jawabanku. Hingga akhirnya Mas Kamil menceritakan tentang sejarah dan bergeraknya di dalam bidang apa perusahaan tempat kerjanya itu bergerak. Kebetulan dia sudah memegang posisi penting di dalam perusahaan tersebut
dan merekomendasikan aku untuk mengisi sebuah tempat dalam departemennya yang kebetulan kosong. Bagaimana, Za? Tampak mata Mas Kamil mencoba memperhatikanku. Ternyata di luar Jakarta ya, Mas. Sepertinya aku harus bicara sama kedua orang tua aku dulu. Kamu udah dewasa, Za. Lelaki dewasa harus bisa punya keputusan sendiri. Jangan sampai kesempatan yang sudah di depan mata kamu sia-siakan karena keraguanmu. Terang Mas Kamil kembali sambil berupaya menumbuhkan rasa semangatku. Kalau kamu berminat, sekarang juga aku minta bagian HRD untuk mengurus surat kontraknya. Karena aku memang lagi butuh cepat. Lama aku berpikir mencoba menimang semua omongan Mas Kamil antara keinginan bekerja dan restu dari orang tua. Setelah aku berpikir lama, akhirnya aku memutuskan untuk menerimanya. Pasti orang tua aku akan menyetujui ini. Niat yang baik untuk sebuah pekerjaan yang baik pasti akan disetujui. Baik Mas, saya terima. Sebuah senyum sumringah terlihat dari wajah Mas Kamil. Gitu dong Za. Baik, aku ke bagian HRD dulu untuk mengurus semua surat-suratnya ya. Ucap Mas Kamil sambil menepuk bahuku dan pergi meninggalkanku. Setelah semua surat-surat kontrak telah aku tanda tangani, Mas Kamil segera menerangkan tentang pekerjaan yang akan aku lakukan dan proses training terlebih dahulu yang akan aku lakukan setibanya di kantor cabang. Kamu di training dulu selama seminggu Za. Tenang aja, aku yakin kamu bisa. Ucap Mas Kamil antusias. Insya Allah Mas, jadi kapan aku berangkat? Seminggu dari sekarang Za. Kamu persiapin dah semuanya. Jangan lupa izin sama orang tua. Siap Mas, terima kasih bantuannya ya. Dan akhirnya aku meninggalkan perusahaan tersebut dengan langkah kemenangan. Seperti layaknya orang yang pulang dari pertempuran. Aku diterima kerja dan aku akan memberitahukan kabar gembira ini kepada orang tuaku. Dan tidak lupa kepada Wulan yang telah menjadi pacarku selama kuliah. Ma, saya diterima kerja. Ucapku sesampainya di rumah yang menyampaikan kabar gembira ini kepada bapak dan mama yang sedang bersantai di ruang tamu. Alhamdulillah Za. Jawab mama sambil memelukku. Selamat Za, selamat jadi lelaki dewasa. Ucap bapak sambil tertawa dan memberikan selamat. Kegembiraan itu tidak berlangsung lama ketika aku menerangkan tentang penempatan kerjaku. Memangnya tidak bisa meminta posisi di Jakarta, Za? Bapak sama mamamu ini sudah tua. Kenapa tidak di Jakarta aja? Atau kamu nerusin usaha bapak? Ucap bapak sambil tangannya mencoba mengelap keris yang terlihat sudah tua. Memang bapak adalah pengoleksi keris-keris tua. Bahkan cuma keris saja. Asalkan itu bernilai seni dan peninggalan masa lalu, pasti dia koleksinya. Setelah aku menerangkan tentang keinginanku untuk mandiri dan alasan masa depan yang bagus di pekerjaan ini, akhirnya bapak dan mama mengizinkan aku untuk pergi ke luar kota dan menerima pekerjaan ini. Kapan kamu berangkat, Za? Ucap bapak mencoba mencari keterangan. Minggu depan, Pak. Mohon restunya ya, Pak. Ma. Iya, Za. Bapak sama mama restuin. Yang penting kamu bisa jaga diri dan bawa diri di sana. Seminggu sudah berlalu dan tiba harinya keberangkatanku dengan diantar oleh Mang Iwan dan Wulan. Segera aku menuju ke stasiun kereta yang akan mengantarku ke Jawa bagian timur. Sepanjang jalan terlihat wajah Wulan yang agak berat melepas kepergianku hingga akhirnya kami pun tiba di stasiun kereta. Jangan lupa kasih kabar aku ya. Ucap Wulan sebelum melepas aku menaiki kereta. Doain aku, semoga aku cepat nikahin kamu dan kamu bisa ikut sama aku ke sana. Ucapku sambil memeluk Wulan, kemudian melepaskan dalam balutan air matanya dan akhirnya pijakan kakiku mantap menaiki kereta. Selamat tinggal Jakarta, selamat datang pekerjaan baru. Semoga cepat sukses. Doaku di dalam hati. Lama aku terdiam dalam keheningan. Lamunanku melayang akan sebuah rencana kerja.
adaptasi, dan yang pastinya lokasi kerja yang sama sekali terasa asing bagiku. Sebuah kota di Jawa Timur yang baru kali ini aku singgahi. Dan berbekal sebuah info dari Mas Kamil, aku harus turun di stasiun Pasar Turi, lanjut ke stasiun Kuneng, dan ke kota tujuan. Entah berapa lama yang akan aku tempuh. Kebetulan gerbong kereta api eksekutif yang aku tempati tidak begitu banyak penumpangnya hari ini. Beberapa pasang keluarga atau hanya sepasang kekasih, dan seorang kakek yang tampaknya melakukan perjalanan sendirian. Entah aku yang paranoid atau rasa lelah yang menghinggapiku. Di sela-sela mataku yang sudah mulai mengantuk, aku masih bisa memperhatikan mata kakek-kakek itu. Yang sedari tadi aku mulai naik dan kereta sudah berjalan jauh, mata kakek-kakek itu terlihat selalu menatapku. Hanya ketika bertemu pandangan kakek-kakek tersebut mencoba mengalihkan penglihatannya dari aku. Timbul pikiran negatif dari otakku. Apakah kakek itu mempunyai niat jahat? Andai dia mempunyai niat jahat, aku berpikir aku lebih muda dan segar. Tentunya aku akan lebih mudah menghadapi kakek-kakek yang sudah berumur dengan kulit yang sudah cukup keriput itu. Persetan, coba aja kalau berani. Kutuku, hingga akhirnya aku tertidur. Entah berapa lama aku tertidur, hingga akhirnya aku terbangun dengan kondisi kereta terhenti di sebuah pematang sawah. Aku mencoba melihat keluar. Tampak suasana malam sudah turun. Pematang sawah dengan pemandangan gelapnya sedikit membuat suasana horor. Kembali aku teringat akan sosok kakek-kakek yang tadi memperhatikanku. Aku lihat kini kursi tempat duduknya terlihat kosong. Mungkin dia sedang ke suatu tempat atau bahkan mungkin tertidur, hingga tubuhnya tidak terlihat dari pandanganku ini karena tertutup kursi. Rasa keinginan untuk buang air kecil membuat aku bangkit dari kursi dan menuju toilet. Leganya, gumamku sambil bergegas meninggalkan toilet. Di saat keluar dari toilet, sekilas aku melihat kakek-kakek tersebut tampak sedang berdiri di antara celah gerbong atau bordes. Tatapan matanya tampak memandang keluar ke arah gelapnya malam. Karena rasa penasaran dan mencoba menghilangkan pikiran negatifku, segera aku hampiri kakek tersebut. Sedang apa, kek? Sejenak kakek itu memandang ke arahku, tapi hanya sejenak. Kini pandangan matanya kembali menyapu gelapnya malam dan tanpa sebuah jawaban. Orang tua brengsek. Makiku tanpa bersuara. Segera aku balikan badan dan mencoba meninggalkannya. Hai nak, kesini sebentar. Akhirnya terdengar suara kakek-kakek tersebut melihat aku akan meninggalkannya. Aku terdiam sejenak. Hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk menghampirinya kembali. Tampak di kepalanya sebuah balutan batik, tapi bukan belangkon. Entah apa namanya. Ada apa, kek? Kalau kamu hendak berkunjung ke daerah baru, tolong yang sopan, jangan arogan. Mendengar jawaban kakek itu, emosiku seketika agak terpancing. Apa maksud omongan kakek-kakek ini? Maksud kakek apa? Jawabku agak meninggi. Singkirkan harimau putih yang sedari tadi menemani kamu itu. Wah, akhirnya aku berpikir bahwa kakek-kakek ini sedikit kurang waras. Mana ada harimau putih di dalam gerbong ini? Lama aku terdiam tanpa mencoba menjawab karena aku bingung jawaban apa yang harus aku berikan. Coba, kamu lihat kera-kera yang ada di pematang sawah itu. Mereka tampak tidak senang dengan kehadiran kamu dan harimau putihmu itu. Kembali kakek-kakek tersebut mengeluarkan kata-kata yang di luar logika. Untuk kupikir, mataku mencoba mencari sekumpulan kera atau mungkin seekor kera yang ada di pematang sawah itu. Hanya kegelapan malam yang terlihat oleh mata ini. Rasa kesal bercampur dengan rasa heran segera memenuhi rongga dada ini. Ingin rasanya aku segera memaki kakek ini. Tapi aku masih mempunyai moral yang mengajarkan aku untuk bersopan santun. Mungkin kakek lelah, sebaiknya istirahat, kek. Ucapku sambil mencoba kembali ke kursi. Sebentar, dek. Kamu dari Jakarta? Iya, kek. Tepatnya dari Bogor. Jawab aku kembali mengurungkan niatku untuk meninggalkannya. Apakah kamu percaya dengan yang baru saja saya ucapkan? Sama sekali tidak, kek. Saya tidak percaya dengan begituan. Semua hal mistis buat saya semua di luar akal sehat. Semua hal mistis bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan.
Jawabku menjelaskan dengan sedikit antusias. Gimana mau maju Indonesia kalau masih saja percaya dengan hal-hal klinik seperti itu? Jangan takabur, nak. Ucap kakek tersebut dengan tatapan tajamnya. Percayalah, aku sekarang melihat seorang wanita berbaju putih tua. Bajunya tampak sobek-sobek, dengan rambut terurai, sedang menangis di ujung gerbong sana. Dia sedang menatap ke arah kita, tepatnya ke arah kamu. Tapi tampaknya dia juga takut dengan harimau yang kamu bawa itu. Maksud kakek? Tanyaku dengan rasa heran seiring dengan hembusan angin yang berhembus menerpaku. Mendadak bulu kuduku berdiri mendengar ucapan kakek tua ini. Mataku mencoba menatap gerbong yang berlawanan dengan tempat aku berdiri. Dan kembali aku tidak melihat sosok yang disebutkan kakek tua tersebut. Sepertinya dia terkena air kencing kamu. Sebaiknya kamu berdoa sebelum buang air kecil. Terlihat mulut kakek tersebut komat-kamit, seperti merapal sebuah mantra atau sebuah doa. Orang gila. Pikirku melihat tingkah laku kakek ini. Dia sudah pergi dan memaafkan atas ketidaktahuan kamu. Lain kali berdoa dulu. Dan akhirnya aku berpikir sebelum emosiku meledak dan memaki kakek ini. Sebaiknya aku akhiri pembicaraan konyol ini. Sudah kek, saya mau istirahat. Terima kasih atas cerita horor dan konyolnya itu. Ucapku sambil tersenyum dan meninggalkan kakek tua tersebut. Segera aku duduk tanpa mencoba memikirkan omongan kakek tua tersebut. Dasar sinting. Di saat aku sudah terduduk dan mencoba membaca buku yang sengaja aku bawa sebagai teman dalam perjalanan ini, kembali kakek tua itu menghampiriku dan mengucapkan sesuatu sebelum akhirnya dia beranjak pergi ke kursinya. Buang harimau kamu itu. Jangan menantang dengan apa yang tidak pernah kamu bayangkan. Sebuah kejadian akan merubah cara berpikir kamu. Sialan, tuh kakek nyumpahin aku. Gerutuku begitu melihat kakek tua tersebut berlalu dan duduk di kursinya. Hingga akhirnya setelah 10 atau 13 jam perjalanan, aku tiba di stasiun kereta yang dimaksud. Tanpa seseorang telah menantiku di sana. Perkenalkan mas, saya Imron. Saya driver kantor yang ditugaskan menjemput bapak. Tadi bapak Kamil nelpon dari Jakarta. Sebaiknya bapak langsung menuju mes, baru besok ke kantor. Oh gitu pak. Kenalkan, saya Reza. Dan akhirnya mobil pun melaju meninggalkan stasiun dan menuju mes yang dimaksud. Suasana yang sepi tampak terlihat. Rimbunan pohon jati yang tampak tumbuh besar di pinggir jalan seakan menyambut kedatanganku. Hingga akhirnya aku tiba di sebuah rumah yang tampak tua. Berdasarkan penglihatanku bisa dikatakan mungkin mes ini merupakan rumah tua peninggalan zaman Belanda. Mari masuk pak, saya antar ke dalam. Ucap Imron sambil bergegas membawa koper yang aku bawa. Assalamualaikum. Terlihat Imron mengetuk pintu. Hingga terlihat seseorang menjawab salam dan membuka pintu. Pak Indra, perkenalkan nih pak. Namanya Reza, pegawai baru yang akan tinggal di sini. Ucap Imron sambil masuk dalam rumah dan memasukkan tas aku ke dalam kamar. Panggil Indra aja ya, tampaknya kita seumuran. Sapa Indra sambil menjodorkan tangannya. Aku Reza. Jawabku menyambut sodoran tangannya. Segera Indra mengajak aku ke dalam rumah dan kembali seseorang menyambut kedatanganku. Tampaknya dia baru selesai menunaikan sholat. Saya Minto. Sapanya, seraya aku mengucapkan namaku kembali. Sebenarnya ada lagi yang mau kenalan. Namanya Mas Dikin. Dia penjaga kebersihan mes ini. Bisa disebut OP mes lah. Kembali Indra menerangkan siapa yang menghuni mes ini. Loh, orangnya di mana? Tanyaku sambil memperhatikan ruangan. Sudah tidur. Mungkin besok pagi kamu bisa kenalan dengannya. Setelah beberapa lama akhirnya Imron pamit untuk meninggalkan mes. Dan aku pun bergegas menuju kamar untuk beristirahat. Kamar mandi ada di ruang belakang, dekat dapur Pak Reza.
Indra mencoba memberitahu tentang keberadaan kamar mandi dan kemudian hilang memasuki kamarnya. Kamar yang aku masuki terlihat rapi dengan hiasan lukisan tua di dindingnya. Tempat tidur pun tampaknya disesuaikan dengan kondisi kamar yang tua. Mungkin biar selaras dilihatnya. Sebuah tempat tidur dengan sebuah kelambu putih. Setelah merapikan baju ke lemari, bergegas aku menuju kamar mandi untuk sekedar membasuh badan yang sudah terasa agak lengket ini. Ruang belakang dipisahkan dengan sebuah pintu kaca tua. Sebuah pintu yang memisahkan ruang tengah dengan bagian dapur, serta kamar mandi. Sejuknya air segar memanjakan tubuhku. Mataku kembali mencoba melihat-lihat suasana di dalam kamar mandi. Kamar mandi ini terlihat begitu besar, walaupun tua tapi terlihat bersih. Yang membedakan dengan kamar mandi modern adalah adanya sebuah sumur yang terletak di sudut kamar mandi, lengkap dengan kerekan timba untuk mengambil air. Mungkin ini untuk jaga-jaga di saat pompa air mengalami masalah. Memang sumur itu terlihat agak tua, tapi terpelihara dengan baik. Setelah selesai mandi, akhirnya aku bergegas ganti baju dan merebahkan diri di ranjang yang terasa empuk dan dingin itu. Rasa lelah yang menerpa aku setelah perjalanan seharian kini langsung membuatku tertidur dengan pulasnya. Cahaya pagi yang menembus di antara lubang angin menyadarkanku dari tidur lelap ini. Rasa lelah yang aku alami membuat proses istirahat ini terasa begitu cepat. Sejenak aku masih terlena dalam rasa lelah hingga akhirnya jam yang tergantung di dinding menyadarkanku bahwa hari ini adalah hari pertamaku bekerja di kantor yang baru. Sial, aku telat. Dengan refleks segera aku ambil handuk yang masih menggantung di besi tempat tidur dan segera beranjak ke kamar mandi. Tampak Indra dan Minto yang sudah rapi sedang sarapan. Wah, kesiangan nih Pak Reza. Tegur Minto dengan nada bercanda. Panggil aku Reza aja Pak. Enggak enak kalau pakai kata Pak. Jadi canggung terlihat resmi. Kalau gitu, panggil aku Minto aja. Terlihat Indra ikut tertawa melihat tingkah lakuku yang agak panik memasuki kamar mandi. Za, kami duluan ya, biar nanti aku suruh Imron buat jemput kamu di sini. Oke, terima kasih. Tolong kasih tahu ke orang kantor kalau aku agak terlambat. Teriakku dalam kamar mandi. Sejuknya air yang mengguyur badan ini segera mengembalikan kesegaran badanku. Hingga akhirnya sebuah ketukan kecil di pintu terdengar. Pak Reza, saya Dikin. Teh manis sama sarapannya sudah saya siapkan di meja makan. Oh Mas Dikin, terima kasih Mas. Jawabku sambil memakai handuk dan meletakkan beberapa helai pakaian kotor ke dalam bak plastik dan meletakkannya di atas sumur yang di atasnya sudah tertutup triplek. Lalu aku bergegas keluar kamar mandi. Mas Dikin ya? Tanyaku ketika melihat seseorang yang terlihat lebih tua dariku sedang meletakkan sebuah kunci di atas meja makan. Mendengar teguranku, segera Mas Dikin menghampiriku dan menyodorkan tangannya. Saya Dikin Pak. Saya Reza Mas. Jawabku sambil membalas jabatan tangannya. Lalu bergegas memasuki kamar. Terdengar kembali suara Mas Dikin dari luar kamar. Pak Reza, saya izin keluar dulu mau beli keperluan dapur. Kunci serep pegangan Pak Reza saya letakkan di meja makan ya. Baik Mas Dikin, terima kasih ya. Jawabku tanpa mendapatkan jawaban kembali dari Mas Dikin. Segera aku kenakan pakaian dan mengambil tas laptop yang semalam masih aku letakkan di lantai. Apa ini? Gumamku ketika membuka resleting di bagian depan dan mendapati sebuah benda kecil yang terbungkus kain hitam dengan tulisan Raja Arab yang aku sendiri tidak mengerti apa artinya. Segera aku buka kain hitam tersebut dan mendapati sebuah keris kecil atau lebih mirip disebut kujang kecil. Benda itu terlihat hanya sebesar jari telunjukku, tapi terlihat tua dan unik. Siapa yang menaruh benda ini di tas laptopku? Ucapku kepada diri sendiri. Pikiranku kembali teringat kepada bapak yang hobi mengoleksi barang-barang antik. Instingku mengatakan mungkin benda ini sengaja diletakkan bapak di dalam tas laptop ini. Tapi untuk apa? Pikiranku kembali mencoba menerka-menerka kemungkinan. Masa bodoh lah, aku udah kesiangan. Ucapku sambil mengeluarkan benda itu dari dalam tas, lalu meletakkannya di bawah tataan baju di dalam lemari, dan bergegas menuju ke meja makan untuk menyelesaikan sarapan.
Tanganku segera mengambil kunci serep yang diletakkan di meja dan melangkahkan kakiku ke arah pintu. Di saat kunci pintu sudah masuk ke dalam lubangnya dan kunci mulai terbuka, di saat itu juga terdengar suara yang menurutku hampir menyerupai bantingan. Lama aku terpana dalam rasa kaget dan mencoba mencari tahu asal-muasal suara tersebut. Dengan langkah kaki yang aku gerakkan secara perlahan, aku menuju ke arah kamarku dan tidak mendapati apa-apa di dalam kamar. Di saat di dalam kamar, kembali aku mendapati suara pintu stainless yang terbanting. Dan aku sangat yakin kalau suara tersebut berasal dari arah kamar mandi. Brengsek. Teriakku agak kaget mendengar suara itu. Bergegas aku keluar kamar dan melangkahkan kaki ke arah kamar mandi. Langkah kakiku berjalan dengan sangat perlahan. Ada kekhawatiran akan adanya seseorang yang memasuki ruangan ini. Tanganku segera mengambil sebuah hiasan ukiran kayu yang terletak di ruang tengah. Buat aku cukupkan benda ini sebagai senjata pembela diri, selain kekuatan ilmu utamaku yaitu kabur, berlari, dan berteriak minta tolong. Ketika melihat pintu kamar mandi yang terlihat terbuka, dalam pikiran aku telah menutupnya dan menggunakan grendel dari luar kamar mandi. Tapi kini terlihat terbuka. Positif, pasti ada maling nih. Ucapku dengan rasa takut. Siapa di dalam? Kini nada suaraku terdengar meninggi. Dengan harapan ada efek rasa takut bagi maling tersebut. Tangan kiriku perlahan mendorong pintu kamar mandi dengan tangan kanan yang menggenggam erat hiasan ukiran kayu. Perlahan pintu mulai terbuka, diiringi hembusan angin dingin yang menerpa wajahku. Kini aku dapat melihat ruangan di dalam kamar mandi yang tampak kosong melompong. Aku coba memperhatikan langit-langit kamar mandi dan semua masih terlihat normal. Hingga akhirnya aku menangkap sebuah perubahan yang terjadi di kamar mandi. Bak plastik yang semula aku letakkan di atas sumur, kini tampak sudah berada di lantai, tanpa ada satupun pakaian kotor yang berhamburan dari bak plastik itu. Pikiranku langsung berasumsi bahwa bak plastik ini jatuh dalam posisi tidak terbalik, sehingga pakaian-pakaian tersebut tidak berhamburan keluar. Demikian juga dengan penyebab jatuhnya, mungkin disebabkan oleh adanya hewan seperti tikus, yang mendorong bak plastik tersebut. Akhirnya aku putuskan mengisi air rendaman ke dalam bak plastik tersebut. Tapi kembali, aku dikejutkan dengan bocornya bak plastik tersebut. Apakah mungkin dengan posisi sumur yang tidak terlalu tinggi ini, jatuhnya menyebabkan bak plastik pecah? Tanyaku dalam hati. Dan kembali pikiran positifku berbicara. Mungkin tadi aku tidak melihat kalau bak plastik ini sebenarnya memang sudah bocor atau retak di bagian bawah. Dan pintu kamar mandi yang terbuka karena aku tidak sempurna menutup pintu itu. Serta hembusan angin yang berasal dari mana saja mengempaskan pintu stainless yang ringan. Tidak perlu berpikir horor, semua bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ucapku sambil bernafas lega. Entah mengapa kembali ada hembusan angin dingin yang aku rasakan. Pasti ada ventilasi udara yang menyebabkan angin ini bisa masuk ke ruangan ini. Pikirku mencoba mencari alasan yang realistis. Hingga akhirnya terdengar suara Imron yang tampaknya sudah menungguku di luar. Ada apa Pak Reza? Kok mukanya tampak tegang? Tanya Imron begitu melihat aku keluar dari pintu rumah. Gak ada apa-apa Mas Imron. Biasa efek tegang hari pertama kerja, he. Jawabku tanpa berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Karena aku tidak mau semua kejadian ini nantinya dihubungkan dengan peristiwa supranatural. Sebuah peristiwa yang di luar akal sehat. Oh gitu ya Pak. Tampak Imron tidak begitu saja mempercayai ucapanku. Semua terlihat dari cara tatapan matanya yang melihatku. Hingga akhirnya mobil yang dikendarai Imron pun mengantarkanku ke kantor cabang. Hari pertama aku bekerja dimulai dengan perkenalan, pengenalan perusahaan dan training, pekerjaan untuk posisi yang akan aku tempati. Hingga akhirnya waktu istirahat tiba dan aku kembali berjumpa dengan Minto dan Indra. Tampaknya Pak Yanto, tutor trainingku, ikut bergabung dalam makan siang ini. Sebuah percakapan ringan berlangsung mengiringi makan siang. Gimana dengan akomodasinya Pak Reza? Apakah nyaman? Sebuah pertanyaan terlontar dari mulut Pak Yanto. Terlihat sebuah kedipan mata dari Indra kepada Pak Yanto. Apakah itu semacam kode atau apalah? Tapi yang pasti aku tidak terganggu dengan pertanyaan itu. Nyaman Pak, kamarnya luas, bangunannya unik, yang pasti bersih lah. Jawabku memberikan nilai positif pada bangunan tersebut.
Buktinya saya bisa sampai terlambat karena lelapnya tidur. Ucapku kembali disambut gelak tawa mereka. Tanpa terasa hari sudah beranjak sore, hingga tiba waktunya untuk pulang. Ini adalah hari pertama kalinya aku mengetahui angkot yang biasa melewati mesku. Dalam perjalanan tidak henti-hentinya Indra dan Minto menjelaskan objek-objek yang kami lalui. Hingga akhirnya tanpa terasa kami sudah tiba di depan mes. Tampak cahaya redup lampu di bagian depan rumah sedikit mengurangi gelapnya malam. Begitu indah dan unik bangunan ini. Pujiku mengagumi bangunan tersebut. Pintu pagar besi kuno yang terlihat sudah termakan umur menyambut kedatangan kami. Setelah mengucapkan salam, tampak Mas Dikin membukakan pintu. Segera kami menuju kamar masing-masing dan bergegas mandi. Hidangan hangat yang tersaji di meja makan membuat kami untuk segera menyelesaikan acara bersih-bersih badan ini. Sorry Indra, aku mau tanya. Ucapku kepada Indra ketika kami menyaksikan TV selepas makan malam. Ada apa, Za? Tadi aku lihat kamu agak kurang senang mendengar pertanyaan Pak Yanto. Oh, mungkin itu hanya perasaan kamu aja, Za. Jawab Indra dengan tersenyum. Terlihat Indra mencoba kembali mengalihkan pembicaraan ini. Besok jangan kesiangan lagi, Za. Aku udah ngantuk nih. Ucap Indra sambil menguap. Seiring mulut Indra yang menguap, mataku melihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tampak terlihat Minto yang tertidur di bangku panjang ruang tengah. Aku duluan tidur, Za. Udah Minto, jangan dibangunin. Kasian, tampak lelah banget ya. Tatapan mata Indra melirik ke arah tubuh Minto yang terlelap tidur. Lalu bergegas menuju kamar. Sejenak aku masih terdiam menatap layar TV. Hingga akhirnya aku pun mengikuti jejak Indra untuk tidur. Segera aku matikan TV dan lampu di ruangan tengah dan tamu. Hingga menyisakan 2 lampu redup yang masih menyala di ruang dapur dan depan rumah. Aku sempatkan terlebih dahulu untuk membaca beberapa halaman buku sebelum tidur. Dan akhirnya aku pun tertidur. Hingga akhirnya sebuah suara geraman yang menyerupai suara geraman hewan serta beberapa kali suara seperti suara pukulan di dinding kamar membuatku terjaga. Lama aku terdiam dan tidak bergerak di pembaringan. Aku berpikir ini hanyalah mimpi yang terdengar jadi nyata hingga bisa membangunkanku tidur. Segera aku raih jam tangan yang sengaja aku letakkan di meja kecil dan ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 2.30 pagi. Baru kali ini mimpi terasa nyata banget deh. Ucapku kepada kesunyian. Oh iya, mungkin ini alarm untuk buang air kecil. Ucapku kembali begitu, menyadari aku telah menahan keinginan untuk buang air kecil. Bergegas aku melangkah menuju kamar mandi. Tampak terlihat Minto yang masih tertidur dengan lelapnya di kursi panjang itu. Wih, ini orang kuat banget tidur di situ. Gumamku dengan rasa heran. Gelapnya ruang tengah ditambah dengan redupnya nyala lampu di dapur sedikit mengganggu pandanganku yang belum sempurna karena baru bangun tidur. Dengan langkah gontai, segera aku teruskan langkah kaki ini ke arah kamar mandi. Siapa itu? Sepertinya Mas Dikin. Ucapku dengan sedikit memastikan bahwa aku melihat seseorang yang sedang duduk di meja makan dengan posisi badan membelakangi jalan menuju kamar mandi. Dari bentuk tubuhnya, aku bisa memastikan itu Mas Dikin. Mas Dikin, lagi nggak bisa tidur ya? Tegurku sekenanya tanpa berharap jawaban. Karena kondisiku juga masih dalam kondisi setengah mengantuk. Sejenak aku lihat posisi kepala Mas Dikin sedikit mengangguk diiringi suara jawaban. Terdengar pelan seperti orang yang malas-malasan menjawab. Ada kurang lebih aku berada di kamar mandi 2 atau 3 menit. Dan akhirnya aku pun kembali ke kamar. Kali ini tampak Mas Dikin sudah tidak berada di dapur. Setelah meminum segelas air putih, akhirnya aku pun kembali ke kamar.